siap menyimak dengan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Senang sekali bisa kembali menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Ya, walaupun dengan seberapa yang ada, kita percaya ya nama Tuhan selalu dimuliakan dalam Amin. kita ya di tempat ini ya. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kita buka di dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 53 ya saudara. Di kitab Lukas ayat 24 sampai 50 ayat 50 sampai 53 ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Udah dapat saudara? Amin ya. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dan mereka terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, sebagai recap khotbah pada pagi hari ini ada kenaikan Tuhan Yesus ya. Cuma Pak Jay memberikan tema Yesus pulang kampung. Iya. Ya. Jadi sama aja sih, sebagai Yesus naik ke surga, Yesus pulang kampung ya, kampungnya di surga ya. Amin. Amin kan? Siapa saudara? Saya ada pertanyaan yang pernah pulang kampung, saudara? Yang Ada pulang kampung. Ya, saudara-saudara kita yang muslim setiap tahun pasti mudik. Saya pulang kampung ya, juga. Pulang kampung ya. Amin. Pasti kita ini merindukan kampung halaman kita. Ya. Pasti ya. Kita kan di Tangerang, kalau saya di Jakarta, kampung halaman saya di Bangka. Ya. Jadi banyak kenangan-kenangan indah sebenarnya di sana gitu. Karena itu kampung halaman itu menceritakan apa? Anak kelahiran kita sebenarnya. Ya, tempat di mana kita dibesarkan, ya kita bertumbuh, mungkin ada orang tua kita masih di sana, ya. Kalau saya pulang kampung biasa kalau ke Bangka yang paling enak yaitu satu di Bangka babi panggangnya itu udah paling enak. Mantap itu. Ya, babi panggang itu mau dari kepala sampai ekor itu semua enak, ya. Amin. Ya. Kalau di sana dulu saya ingat sekali tetangga jual beli babi, saya ikut menemani, ya kan, Bali masih hidup di Pimbang, ya babi ya. Habis itu pulang naik motor, saya gendongin babi, saya ingat banget itu. Perjalanan jauh saya, jadi tetangga saya di depan nyetir, saya di belakang gendong babi, gitu. Itu pengalaman. Kalau di sini kita nggak pernah lagi seperti itu ya. Nah, pulang kampung itu jadi kita melepas rindu, ya kita ingin bertemu dengan orang-orang ya, saudara kita, orang tua kita, ya. Tentu banyak persiapan yang harus kita persiapkan. Benar nggak saudara? Ya. Jauh-jauh hari kita pasti sudah persiapkan. Kita mau naik apa gitu kan? Mau naik pesawat atau mungkin naik kereta. Mungkin kita mau bawa bajunya seberapa banyak, ya. Itu jadi kita harus persiapkan semuanya. Ya, mungkin mau bawa oleh-olehnya apa. Nah, tapi yang penting itu kalau kita pulang ke sana jangan lupa bawa apa, saudara? Bawa uang, saudara. Itu jangan lupa. Soalnya bagi orang kampung itu, orang kota itu banyak duit, gitu kan? Dia orang kampung. Wah, kalau kita nggak punya duit, malu, maksudnya nggak berani saya pulang. Ya, kalau kita punya duit lebih, boleh kita bagi berkat di sana, ya saudara ya. Jadi kalau pulang kampung saja kita persiapkan dengan matang ya saudara. Jadi bukan hanya pulang kampung saja ya. Kayak misalnya kan kita juga tanggal 25 mau ibadah. Ya, kita sudah persiapkan matang-matang ya. Ya, anak-anak misalnya mau sekolah, mau ujian juga persiapkan dengan matang. Nah, pertanyaannya pada pagi hari ini untuk perenungan kita semua ya, kalau semuanya itu kita sudah siapkan dengan matang ya. Ya. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita juga sudah mempersiapkan hidup kita apabila kelak kita dipanggil oleh Bapa di surga? Nah, itu yang penting saudara, hidup ini. Karena hidup kita ini ditentukan untuk kekekalan saudara. Karena kampung halaman kita ini ya bukan ada di bumi ini hanya sementara. Tapi kampung halaman kita sesungguhnya ada di dalam surga yang mulia. Ya, saudara ya, di sana kita akan bersama dengan Bapa di surga. Ya, kita akan bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Amin. Ya, di sana sudah tidak ada lagi tetes air mata, penderitaan apapun sudah nggak ada. Duka cita kita di bumi ini akan digantikan dengan sukacita. Amin. Amin, saudara.
Nah itulah, jadi kita harus persiapkan hidup ini saudara. Jadi jangan hidup ini nggak boleh sembarangan. Hidup ini harus benar-benar hidup untuk memuliakan Tuhan. Nah, jadi kita harus persiapkan hidup ini. Jadi nggak peduli beberapa pun usia umur kita saudara. Ya kita ada yang masih muda, mungkin ada yang 20, 30 tahun, 40, 50, 60. Itu nggak peduli. Yang penting selama di bumi ini kita mempersiapkan hidup kita untuk di dalam kekekalan nanti saudara. Amin. Ya. Teman saya, teman kantor ada 2 orang yang tahun ini juga dipanggil Tuhan ya. Umur 36 tahun dia sakit lupus. Ya, dia mengalami penderitaan yang luar biasa, tapi dia dipanggil Tuhan. Ada satu lagi juga umur masih 36. Ya, waktu pagi hari beli nasi uduk sama anaknya. Sebelum ke kantor ditabrak sama motor, dia motor kebut mati di tempat ya saudara. Jadi umur manusia itu sebenarnya nggak ada yang tahu ya saudara ya. Kita tuh nggak bisa memprediksi masa depan kita. Saya juga kan kita juga nggak tahu. Saya berdiri di mimbar beberapa jam depan kita juga nggak tahu ya. Makanya tuh kita harus mempersiapkan hidup kita. Om Jai aja kalau saya lihat nih umurnya panjang saudara. Ya, jadi kalau orang dipanggil Tuhan itu ada 2 kemungkinan ya saudara ya. Ya, kenapa orang umur bisa panjang tapi belum dipanggil Tuhan itu ada 2 kemungkinan. Mungkin ya rumahnya belum siap di sana gitu ya. Pada siap pasti Tuhan panggil pulang. Ya, kedua ada mungkin Tuhan masih punya rencana ya atas orang itu. Jadi umurnya dikasih panjang ya kayak Om Jai ini. Kalau saya lihat ini katanya dari ceritanya ini sebenarnya udah nggak ada ini. Tapi sampai sekarang masih bisa duduk itu karena kebaikan Tuhan. Amen. Tuhan masih bisa mau pakai hidup Om Jai loh ya. Luar biasa ya. Jadi kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari kitab Injil Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Kita akan belajar bagaimana kehidupan orang percaya di dalam mempersiapkan kekekalan ya saudara ya. Nah, di kitab Injil Lukas ini kita percaya saudara dengan iman kalau Yesus itu berasal dari surga. Ya, itu kita harus percaya 100% ya. Yesus berasal dari surga, dia bukan dari dunia ini. Amen. Ya, dia datang ke dunia ini untuk apa? Satu, untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Itu Amen. yang harus kita pegang. Ya, karena itulah pengharapan kita. Ya, saudara ya. Jadi setelah Yesus naik ke surga, dia ada janji untuk apa pada kita? Yaitu untuk mengirimkan Roh Kudusnya. Nah, Roh Kudusnya untuk apa? Untuk menyertai kita. Ya, sampai saat ini kita boleh ada sampai ini itu karena Roh Kudus yang menyertai hidup kita. Ya, dan juga Tuhan juga berjanji bukan hanya itu saja, dia juga akan datang untuk kedua kalinya. Untuk apa? Untuk menjemput kita semua yang masih hidup ini. Ya, saudara ya. Amin. Mengapa Tuhan Yesus harus pulang ke surga? Nah, ini pertanyaan yang penting. Kenapa Tuhan Yesus harus pulang ke surga? Nah, kita bisa melihatnya di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Ternyata Tuhan pulang ke surga itu untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Nah, ini yang penting saudara. Amen. Ya, janganlah gelisah hatimu. Saya bacakan, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, kita garis bawahi, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, dia Tuhan pergi ke situ tuh untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi jelas sekali firman Tuhan berkata, Tuhan pergi ke surga untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi kita. Ya, ini adalah kabar sukacita, saudara. Ya, kita akan Tuhan tuh rindu loh. Dia ingin bersama kita selama-lamanya. Ya, dia bilang kan supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Itulah rinduan hati Tuhan. Ya, kalau Tuhan begitu merindukan kita, apakah kita juga siap merindukan Tuhan? Amin. Saudara, amin ya, kita harus siap untuk merindukan Tuhan, untuk bersama dengan Dia kalau kita dipanggil pulang. Nah, ini saya kasih imajinasi ya Bapak Ibu. Coba kita bayangkan saat ini ya Bapak Ibu ya. Kalau ada pengusaha kaya raya, saudara, pengusaha kaya raya ya, dia memiliki banyak properti, ya, memiliki banyak uang, mungkin usaha, mungkin Agung Podomoro atau apapun ya. Tiba-tiba dia mengangkat kita sebagai anaknya. Ya, udah mengangkat kita sebagai, terus kita dikasih rumah gratis 100M. Nah, Bapak Ibu, coba kita bayangin Bapak Ibu, 100M Bapak Ibu. Bapak Ibu berbahagia gak dikasih uang 100M? Bahagia. Ya, kita bebas untuk menjualnya. Saya pasti dengan yakin ya Bapak Ibu pasti berbahagia ya. Penderitaan kita punya banyak utang,
pasti kita bisa lunasin, ya kita bisa jual, kita bisa beli yang baru, mungkin mobil baru, rumah baru. Nah, itu saja saat kita bayangkan aja kita udah berbahagia, Bapak Ibu ya. Saat kita bayangin aja kita udah senang, apalagi kalau beneran, ya. Saudara percaya nggak? Kelak ini kita kalau dipanggil Tuhan, kita pasti punya rumah di sorga, ya. Tuhan udah siapkan semuanya. Rumah di sorga itu nilainya itu nggak bisa dibandingkan dengan rumah di dunia ini, saudara. Ya, amin, saudara. Itu yang harus kita persiapkan, saudara. Jadi kalau sebenarnya kita ini adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Karena kita sudah punya rumah di sorga. Walaupun di dunia ini kita belum punya rumah, kita masih ngontrak. Ya saya juga belum punya rumah. Tapi tahun depan sih ada rencana gitu. Tapi kita bahagia kenapa? Karena kita sebenarnya sudah dipersiapkan di sana. Amin. Ya, kita ada rumah di sorga. Nah kita dalam berbahagia, makanya orang Kristen itu kalau ada masalah pasti mukanya tuh ceria. Ya, semuanya ceria. Kalau ada masalah sepertinya kayak ditutup-tutupin, padahal memang kelihatan ceria gitu. Tapi kalau di gereja doang ya, saya di rumah saya nggak tahu. Kalau di gereja semua ceria. Nah itu tanda anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Ya, kita berbahagia sekali Tuhan. Maka itu Tuhan berkata, janganlah gelisah hatimu. Gitu. Artinya apa? Jangan khawatir akan hidup kita. Ya, rumah masa depan aja Tuhan sudah persiapkan. Apalagi hidup kita saat ini, ya, Dia kan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Nah, dalam Mazmur 90 ayat 10, Musa mengatakan, ya, dalam Mazmur kalau kita buka, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Nah, artinya apa, saudara? Hidup kita ini hanya sementara, ya saudara ya. Kita di bumi ini hanya sementara. Apa yang kita alami di bumi ini hanya sementara. Jadi saudara tuh jangan khawatir. Apapun yang kita alami itu semua hanya sementara. Yang kita tuju itu sebagai kekekalan, ya saudara. Jadi kalau hidup ini hanya sementara, maka itu kita hidup jangan sembarangan. Ya itu yang penting. Kenapa kita jangan hidup sembarangan? Karena selama kita hidup di dunia ini, kita tuh membawa nama baik Bapa di sorga loh. Membawa nama harum Bapa di sorga. Ya, jadi kita harus isi hidup kita dengan hal-hal yang bernilai, bermanfaat, yang harus memuliakan nama Tuhan. Ya. Jadi kalau ada anak kecil, ya kalau ada anak kecil, kalau kita perhatikan mungkin dia nakalnya, mungkin bahasanya nggak karu-karuan kan. Anak kecil kadang suka ngomong nggak benar, bahasa yang kotor. Ya kadang kita juga bisa berpikir ini anak siapa gitu kan. Ya mungkin orang tuanya nggak pernah ngajarin, ya. Jadi bisa mempermalukan orang tuanya juga. Nah demikian juga hidup kita jangan suka berbuat jahat sama orang loh. Kalau kita orang Kristen berbuat jahat sama orang, orang akan menilai kita, ya. Cuma dia ke gereja, mungkin gitu kan, sering kita mendengar ya, dia tiap minggu ke gereja, tapi kok orang Kristen jahat. Nah, kalau hidup kita seperti itu, kita tuh berarti tidak memuliakan Bapa di sorga, ya. Dan di dalam Matius bilang 5 ayat 16. Demikian hendaklah terangmu itu bercahaya di depan orang. Amin. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Jadi ada identitas Bapa sebenarnya dalam hidup kita. Karena itu kita harus jaga nama baik Bapa di sorga. Yang menjaga perilaku kita sehari-hari. Kita jangan berbuat jahat sama orang, berbuat baiklah. Kita harus ingat hidup ini hanya sementara. Nah itu kita ingat dalam pagi hari ini, hidup kita hanya sementara, ya saudara. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan kekekalan? Nah ini yang penting saudara. Apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan kekekalan? Di dalam ayat 50, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Nah kita garis bawahi membawa mereka. Kata mereka yang dimaksud di sini adalah murid-muridnya, ya saudara ya. Ini murid-murid Tuhan Yesus. Nah, untuk mempersiapkan kekekalan tidak ada cara lain, yaitu kita harus menjadi seorang murid, ya saudara. Ya, pelayanan Tuhan Yesus semua dimulai dari 12 orang murid. Ya, mereka mengikuti Yesus siang dan malam. Ya, dari Yesus ditangkap, ya Yesus disalib, dia naik ke surga, semua disaksikan oleh murid. Ya, pada waktu Yesus naik ke surga pun murid-muridnya juga menatap Tuhan Yesus, ya. Itu karena Yesus tuh, karena muridnya ada saksi, ya. Jadi ada dua orang berpakaian putih berkata kepada murid-muridnya, kenapa kamu berdiri menatap Yesus ke langit? Dia yang nanti akan turun, ya, sama seperti kamu melihat. Jadi kita percaya saudara,
Kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga murid-muridnya, nanti yang melihat Tuhan Yesus turun dari surga itu juga adalah murid-muridnya. Murid-muridnya itu siapa? Itu kita semua, ya saudara ya. Jadi kita harus hidup sebagai murid, saudara. Ya, pertanyaannya, siapa yang dimaksud dengan murid Tuhan Yesus? Ya kita ini semua orang yang hidupnya sama seperti Kristus hidup. Itu adalah seorang murid, ya saudara. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 mengatakan, karena itu firman Tuhan berkatalah, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapakku dan Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, ini perintah Tuhan Yesus, yaitu agar semua bangsa menjadi murid. Nah, itu jadi sebenarnya hidup kita di dunia ini harus menjadi murid Yesus, ya. Nggak ada yang lain, bukannya murid siapa-siapa. Jadi harus jadi murid Tuhan Yesus. Mengapa kita harus menjadi seorang murid? Ya, kita akan belajar, saudara. Mengapa kita harus menjadi seorang murid? Nah, agar hidup kita menjadi serupa dengannya. Ini yang penting, saudara. Kita harus ingat, seorang murid itu akan menjadi serupa dengan gurunya, ya saudara ya. Jadi kalau seorang murid itu juga adalah orang yang mau belajar, ya, dilatih, diproses, tentu harus lulus ujian. Jika kita misalnya mau jadi dokter, anak kita, tentu kita harus masuk ke fakultas teknik, bukan kan ke fakultas kedokteran, ya kan. Jadi dia harus melewati prosesnya, ya, tentu ikut ujian. Nah juga soal anak kita, kalau bisa mau jago bela diri, ya kita harus masuk berguru sama guru yang jago bela diri. Ya nggak mungkin yang jago yang lain kita ikuti. Nah makanya itu jadi seorang murid itu akan menjadi serupa dengan gurunya. Demikian juga dengan kita, saudara-saudara percaya. Kalau kita mau menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, maka nggak ada cara lain, kita harus menjadi seorang murid, ya Tuhan. Ciri-ciri seorang murid adalah, pertama, seorang murid itu adalah siap belajar, ya saudara. Amen. Siap belajar, saudara. Amin. Amin, ya. Belajar firman Tuhan setiap hari, saudara. Ya, karena itu siang dan malam, ya latih jam doamu. Itulah ciri-ciri seorang murid, ya di dalam Tuhan Yesus, sehingga kita dapat mengenal pribadinya lebih dalam. Kalau kita ingin melakukan semua itu pasti banyak godaan-godaan, saudara. Ya, benar. Kita baca firman Tuhan malam, nggak usah dipungkiri, kadang bisa tertidur, bisa ngantuk, ya. Kita nonton TV nggak pernah ngantuk, tapi baca firman Tuhan bisa ngantuk loh, ya. Itu banyak godaan, saudara. Maka itu dibutuhkan kedisiplinan rohani, saudara, untuk mau mengikut salib, sangkal diri dalam mengikuti Yesus. Ya, jadi selama hidup ini kita akan terus belajar, saudara. Ya, selama kita hidup ini kita berdiri, kita akan terus belajar. Jadi kita jangan pernah berhenti untuk belajar. Saat kita mengikuti ibadah pagi hari ini kita juga sedang belajar menjadi seorang murid. Amen. Ya, saudara ya. Kita belajar sebagai seorang murid, tapi untuk menjadi seorang murid yang aktif, dia harus masuk dalam pelayanan. Nah itu yang penting, saudara. Ya, untuk menjadi murid yang aktif, dia harus masuk dalam pelayanan. Misalnya sebagai pendoa, ya, sebagai pemusik, singer, apapun. Pokoknya sesuai dengan talenta kita. Tuhan nggak melihat dia lebih besar, dia lebih kecil, tapi Tuhan melihat hati, ketaatanmu sebagai seorang murid. Ya. Jadi yang kedua, ciri seorang murid selain siap belajar, dia juga siap diproses, saudara. Ya, perlu diketahui, masalah yang dialami oleh orang percaya itu akan ada dua hal, ya. Pertama, penderitaan akibat dosa. Nah ini kita nggak usah ngomong, ya. Kalau kita mencuri, itu udah pasti kita ketangkap di penjara, ya. Korupsi ketangkap di penjara, itu kita akan mengalami penderitaan. Itu penderitaan yang dibuat karena ulah sendiri, ya. Kadang juga bisa juga karena kita udah terus berbuat dosa, Roh Kudus ingetin, Tuhan menghajar kita juga bisa, ya. Kita mengalami penderitaan. Oke, seperti itu kita harus bertobat, saudara. Ya, Tuhan pasti memulihkan hidup kita. Nah, yang kedua itu penderitaan itu karena apa? Karena diproses oleh Tuhan. Ini yang penting, saudara. Kita selama hidup di bumi ini pasti kita akan mengalami proses demi proses dari Tuhan. Ya, sebenarnya satu tujuannya untuk membentuk karakter kita, saudara. Ya, supaya kita menjadi serupa dengannya. Ya, justru Tuhan mau mengangkat penderitaan kita itu sebenarnya mudah sekali, ya. Tapi Tuhan nggak lakukan, kenapa? Karena di saat kita menderita,
kita pasti menaikkan doa yang paling tulus. Itu yang mau Tuhan lihat dalam hidup kita. Ya, kita punya kesombongan pasti akan dikikis. Ya, kita bisa belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau, supaya kita mengandalkan Dia. Maka itu kita masuk dalam proses, ya Bapak Ibu. Jadi dalam hidup ini ada dua jalan ya Bapak Ibu. Jalan sempit dan jalan lebar. Kalau jalan sempit itu pasti akan membawa kita pada kehidupan yang kekal. Tapi kalau jalan yang lebar itu pasti membawa kita pada kebinasaan. Maka itu Tuhan tuh ingin kita masuk dalam jalan yang sempit. Supaya apa? Supaya kita mengalami proses dalam hidup ini. Ya, untuk semuanya tujuannya untuk apa? Supaya kita menjadi serupa dengannya. Ya, kalau kita nggak menjadi serupa dengannya, ya pasti kita akan menjadi serupa dengan dunia ini, saudara. Ya, kalau kita nggak menjadi serupa dengannya, pasti kita akan menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini akan membawa kita pada kebinasaan dan menjauh dari Tuhan. Maka itu Tuhan mau memproses kita supaya kita menjadi serupa dengannya. Ya, kedua, kenapa kita harus menjadi seorang murid? Agar hidup kita menghasilkan buah. Nah, ini yang penting, saudara, menghasilkan buah. Karena di dalam Yohanes 15 ayat 8 firman-Nya berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Nah, ini berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi kalau kita tandai kita seorang murid adalah kita berbuah. Nah, kalau kita mau cek kita seorang murid atau bukan, yaitu hidup kita udah menghasilkan buah atau belum. Ya, di dalam Yohanes 15 ayat 16 juga mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi untuk menghasilkan buah adalah sebuah perintah, ya saudara. Ya, ini perintah, benar-benar kita harus menghasilkan buah dalam hidup ini, ya saudara. Jadi buah apa yang harus kita hasilkan? Oh, saya melihat ada 3 buah yang harus kita hasilkan dalam hidup ini. Ya, pertama di dalam Matius 3:8, jadilah hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi yang pertama itu buah pertobatan. Ini penting, saudara. Jadi dulu hidup kita rusak, tapi kita berubah ya, kita berubah menjadi orang yang baik ya. Dulu kita suka berbohong, kita berubah menjadi orang yang jujur. Nah, itu jadi harus ada 100% berubah hidup kita ya. Yang kedua, buah apa yang harus kita hasilkan? Buah roh. Nah, ini penting, saudara, buah roh. Di dalam Galatia 5 ayat 23 mengatakan, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang tentang hal itu. Jadi buah roh ini penting untuk apa? Inilah karakter yang Tuhan inginkan, yang menjadi seperti Yesus. Ya, kita memiliki karakter roh. Ya. Yang ketiga yaitu buah jiwa, saudara. Buah jiwa ini adalah kita menjadi kesaksian dalam hidup ini, ya. Kita menginjil, itulah buah jiwa yang ingin Tuhan ingin kita berbuah, ya. Nah, di dalam ayat 50, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Nah, sebelum Yesus berpisah dengan teman-temannya, ya, Tuhan Yesus membawa mereka semua murid-muridnya keluar kota sampai dekat Betania, tepatnya di Bukit Zaitun, untuk berkumpul bersama. Nah, tentu di daerah tersebut banyak kenangan yang indah, saudara, di Betania itu. Nah, kita mencatat di Betania itu tempat Lazarus, waktu Yesus membangkitkan Lazarus itu di Betania. Ya, waktu Yesus sebelum mati juga disalib, Yesus diurapi oleh seorang Maria ya dengan minyak nawaslu. Di Betania juga Tuhan Yesus di dekat Bukit Zaitun, dia juga mengajar tentang akhir zaman. Jadi banyak kenangan-kenangan yang indah yang di kota Betania itu, ya. Jadi bagi Tuhan tempat ini bukan tempat yang terindah dan waktu yang sangat berharga, karena sebelum berpisah Tuhan ingin memberikan pesan khusus, ya. Jadi sebelum Tuhan naik ke surga ada 2 pesan khusus, saudara. Ya, kalau kita ada seseorang yang mau meninggal, pasti dia memberi pesan ke kita, ya saudara ya. Bukan kita yang memberi pesan kepada orang yang meninggal ya. Kalau orang biasa jaga adikmu, jaga cicimu, jaga ibumu, ya kalau mau meninggal ya. Kita nggak mungkin kita beri pesan kepada yang meninggal, tolong di sana jangan lupa makan ya. Di sana doain kita. Nggak pernah, saya nggak pernah mendengar itu. Pak, orang mau menutup mata pasti mengasih pesan, ya, pesan spesial itu, pesan khusus. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Ya, sebelum dia naik ke surga dia kasih kita 2 pesan. Ya, pesannya itu apa? Di dalam Kisah 1 ayat 8 sampai 9. Ya, tetapi kamu akan menerima kuasa karena Roh Kudus
turun ke atas kamu. Kamu jadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupi dari pandangan mereka. Jadi pesannya itu, Tuhan itu akan mengutus Roh Kudusnya. Kita akan menjadi saksi, saudara. Nah, ini hidup yang penting, saudara. Menjadi kesaksian. Jadi kita harus bedakan. Tuhan itu nggak menyuruh kita untuk bersaksi, tapi Tuhan menyuruh kita menjadi saksi, saudara. Amen. Bedanya apa? Bersaksi sama kesaksian. Kalau bersaksi, bisa aja kayak saya ngomong doang di mimbar, ya Tuhan baik, Tuhan Yesus baik, memulihkan hidup saya. Tapi pas saya pulang ke rumah, saya ngomelin istri saya, pukul istri saya, jadi nggak jadi kesaksian. Tapi kalau orang yang menjadi saksi Yesus, itu udah pasti dia bersaksi, ya, karena seluruh hidupnya menceritakan Tuhan, ya, seluruh pikirannya, perkataannya, semua untuk menceritakan Tuhan. Jadi ada kesaksian dalam hidupnya. Nah, itu bedanya kesaksian dan bersaksi. Nah, jadi yang itu pesan pertama, jadi ada Roh Kudus yang akan menyertai kita, saudara. Nah, untuk yang kedua, Tuhan mengutus Roh Kudus agar kita dilengkapi dalam pelayanan. Nah, ini penting, saudara, ya. Sebelum Tuhan angkat surga, dia melengkapi kita di dalam pelayanan di dalam Markus 16 ayat 17 sampai 19, ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi selama pelayanan di bumi ini, Tuhan Yesus tuh selalu mendemonstrasikan, ya, kuasa Allah. Dia mengusir setan, ya, dia menyembuhkan segala penyakit. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, bisu berbicara, lumpuh berjalan. Ya, kuasa yang sama itu akan menyertai kita juga, saudara. Kita harus percaya, saudara. Ya, Tuhan akan menyertai kita dalam pelayanan dengan tanda-tanda heran ini, saudara. Ya, jadi sebagai murid, kita yang sudah belajar sebagai murid, kita juga sebenarnya harus praktekkan semua itu, saudara. Ya, jadi harus kita praktekkan. Kita nggak usah perkara yang besar, kita yang kecil-kecil dahulu gitu kita praktekkan. Karena seorang murid itu kalau lulus kan pasti harus praktek. Ya, kalau kita misalnya ke rumah sakit, mengunjungi orang sakit, kita jangan cuma bawa buah, bawa apa. Pas sudah selesai kita tutup, kita doain dia, ya, doain dia, karena disitulah ada kekuatan. Ya, urusan dia sembuh nggak sembuh, pokoknya kita doain, kita pokoknya belajar aja, praktekkan firman Tuhan. Ya, ya pasti Tuhan tuh nanti akan suatu saat tuh dia lihat hati kita, ya, suatu saat itu pasti orang itu bisa sembuh, saudara. Kalau kita menuntut tangan, kalau kita ada karunia itu, ya, saudara, ya. Jadi kita praktekkan hal-hal yang kecil, seperti murid Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kita praktekkan. Ya, saya ke rumah sakit juga menjenguk saudara, saya praktekkan, saya doakan, gitu, selesai. Dia senang, dia kuat, gitu, ya, masa didoakan. Nah, yang kedua, kadang banyak orang yang nggak berani ini, yang sebelum ini, ya, itu mengusir setan, ya, saudara, ya. Itu kalau mengusir setan, kadang orang nggak berani loh, ya. Jadi panggil pendeta, Pak Pendeta, usir dong nih, ini setan nih galak nih. Saya mau cerita mertua saya, ya kan, dulu kan bukan orang percaya, tapi sekarang sudah percaya, udah dibaptis. Ya, dulu itu dalamnya tuh kuat, ya, sampai tetangga rumah datang ke rumah mertua, sujud, bilang kamu ada orang hebat. Katanya Pak Haji, atau saya nggak ngerti lah, pokoknya ada orang hebat katanya, sampai sujud. Jadi mertua saya ini memang kayaknya sih dulu banyak apa gitu, banyak roh yang nggak benar gitu. Jadi sering kesurupan juga, ya. Jadi istri saya ini orang yang baru bertobat, istri saya kalau dengar mamanya kesurupan, itu istri saya yang langsung doain, ya. Pokoknya dia dulu istri saya juga bukan orang percaya. Dulu istri saya itu nyembah dewa-dewa, dia percaya ada 3 pusaka, bisa mengusir setan juga. Tapi dia bilang sejak dia percaya Yesus, dia mau tinggalkan 3 pusaka itu, dia mau hanya dalam nama Tuhan Yesus saja mengusirnya, ya. Nah, diusir, bener loh, dia keluar loh. Katanya, waktu nyanyi lagu, nggak usah jauh-jauh, pakai nyanyi lagu Haleluya itu, setannya udah kepel-kepel ya, teriak-teriak, ya, tinggal diusir aja dia pergi. Nah, jadi dalam hidup itu 2 kali istri saya mengusir setan, ya. Kakek juga gak mau keluar,
dipakai minyak, nggak tahu lah pokoknya istri saya mungkin pergi juga. Nah, yang terakhir ada kesurupan juga. Saya juga penasaran, saya juga mau nyoba. Ya, istri saya udah nyoba, ditelepon, ini kesurupan lagi nih, pokoknya telepon kesurupan. Wah, ini saya bilang ini kesempatan saya, ini kan istri saya. Saya coba mau datang, wah pokoknya di rumah saya siap. Oh siap ya, kita harus datang kan betul di Bekasi. Ya dalam perjalanan kita harus siap pokoknya. Oh, kita akan tenting nih pokoknya. Ya kita akan siap. Tapi pas nyampe di sana, yang lucunya, mertua saya udah sadar. Udah sadar. Loh, wah saya bilang kok bisa sadar ya? Diapain gitu? Ternyata papa saya itu dia lagi kesurupan. Dia ambil gaun dicolek ke sininya. Langsung sadar. Saya jadi bingung. Nah ini iblis ini benar-benar ya, dia kita mau datang dia malah sadar. Ya, jadi saya nggak sempat praktekkan ini. Ini pengalaman yang bodoh sih sebenarnya. Ya, maka itu jadi kita harus berani untuk mempraktekkan hal-hal yang kecil. Ya, saya tumpang tangan orang saya. Kalau sakit, kalau ada setan, coba deh praktekin aja pokoknya. Ya, pokoknya dia lari, praktekkan aja. Kalau masih nggak bisa, baru panggil pendetamu gitu kan, gembalamu. Nah, jadi kita ini harus belajar sebagai seorang murid yang taat ya. Jadi sebelum berangkat ke surga, Tuhan Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka ya, di ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan berangkat ke surga. Nah, Tuhan Yesus tuh sebelum naik ke surga dia angkat tangan, dia memberkati kita semua ya, memberkati murid-muridnya. Dia memberkati agar apa? Satu, agar gerejanya itu tetap bisa bertahan ya saudara ya. Ya, jadi selama berabad-abad gereja Tuhan itu terus mengalami penganiayaan saudara ya. Gereja Tuhan bisa bertahan sampai hari ini itu karena ada tangan Tuhan yang menolong. Ya percaya ya. Jadi Om J juga tadi cerita ya, tahun berapa dia membuka gereja aja mau masa udah itu minta tutup ya kan. Kita percaya sampai ini bisa buka ini itu karena ada tangan Tuhan yang menopang ya saudara. Jadi Tuhan tuh memberkati murid-muridnya agar kita semua bisa bertahan gitu sampai kesudahan zaman ya, supaya kita bisa menjadi murid, kita bisa jadikan sebuah bangsa murid karena itu hatinya Tuhan ya. Jadi banyak pengikut Yesus yang dianiaya ya, banyak gedungnya dibakar, kegiatannya dilarang, ruang gelap izin kegiatan ibadah dibatasi. Tetapi kita harus percaya gereja itu harus tetap bisa tegak berdiri ya untuk melakukan tugas panggilannya, karena kita percaya kalau Tuhan sudah bentuk gereja, nggak ada satu kuasa apapun yang bisa menghancurkannya. Ya, itu kita harus percaya ya, Tuhan itu akan terus menyertai gerejanya sampai pada kesudahannya. Maka itu sebelum akhir ibadah, gembala itu kita pasti akan ditutup dengan doa berkat ya. Jadi gembala itu ingin mendoakan kita agar kita disertai diberkati Tuhan untuk hari-hari kedepannya ya. Nah itulah kenapa kita harus menjadi seorang murid ya saudara. Nah kita akan masuk ke dalam aplikasi ya. Kita sudah belajar bagaimana menjadi seorang murid ya saudara ya. Dari tadi kita ciri seorang murid. Untuk menjadi seorang murid, untuk menjadi serupa dengan Tuhan, kita harus berbuah. Nah saat ini Tuhan Yesus ada di surga mulia saudara. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sedang mempersiapkan tempat bagi kita semua. Nah karena itu kita harus jaga hidup kita dengan apa? Nah, di dalam ayat 52, saudara, mereka sujud menyembah kepadanya. Nah, berarti hidup kita ini harus hidup dalam penyembahan, saudara. Jadi penyembahan itu seperti ini, saudara. Penyembahan itu berbicara tentang sikap hormat dan takut akan Tuhan. Ya, jadi kita ini harus hidup dalam ketaatan. Karena penyembahan itu harus ada ketaatan, ya saudara. Kalau kita nggak bisa taat, berarti ada belhara dalam hidup kita, saudara. Tanpa kita sadari, kalau kita tidak taat. Kenapa? Mungkin uangmu itu bisa jadi belharamu, ya. Ya, jabatanmu, kekuasaan itu bisa menjadi belharamu. Bahkan keinginan dagingmu bisa menjadi belharamu. Jadi semuanya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, itu jadi kita nggak bisa menyembah Tuhan dengan benar kalau kita masih memiliki semua itu. Nah, penyembahan itu bukan hanya 2 jam ya saat kita di gereja, bukan loh. Jadi penyembahan itu juga bukan hanya 1 jam saat kita pagi hari menyembahnya, ya. Tapi penyembahan itu adalah seluruh hidup kita. 24 jam itu adalah penyembahan. Nah, jadi artinya pada saat kita sangkal diri pikul salib, itulah penyembahan kita. Ya, pada saat kita datang ke gereja tepat waktu, itulah penyembahan kita. Pada saat kita nggak korupsi, itulah penyembahan kita. Karena penyembahan itu harus disertai dengan ketaatan. Nah, pada saat kita memiliki hati yang taat, itu adalah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, amin saudara. Amin. Ya. Nah, yang kedua, apa yang harus kita jaga dalam hidup ini?
di dalam ayat 52, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Nah, jadi kita harus hidup dalam sukacita, saudara. Ya, Tuhan sudah menyiapkan rumah bagi kita. Itu adalah pengharapan bagi orang Kristen, bagi orang percaya ya. Tuhan sudah menyiapkan rumah bagi kita. Ya, itu adalah pengharapan yang pasti. Ya, bukan pengharapan abal-abal, bukan pengharapan palsu. Itu pengharapan yang memberi kita kekuatan, saudara. Maka itu, jangan ada biarkan orang lain keadaan bisa mencuri sukacita kita, ya saudara. Kita harus ingat, kalau kita saat mengalami kesusahan, ingatlah ada Tuhan yang selalu untuk menghiburmu. Ketika engkau disakiti, ingatlah akan Tuhan yang selalu membelamu. Jadi kita nggak akan pernah berjalan sendiri, ya saudara. Dia akan menuntun kita sampai apa? Sampai kita mencapai garis akhir kehidupan, supaya kita memperoleh hidup yang kekal bersama Bapa di sorga. Nah, yang ketiga, saya tutup ya. Yang ketiga, di dalam ayat 53, kita harus hidup di dalam persekutuan. Yang pertama, hidup dalam penyembahan. Kedua, di dalam sukacita. Yang ketiga, di dalam persekutuan. Ayat 53, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, gereja Tuhan bisa bertahan sampai saat ini karena adanya persekutuan orang percaya. Amin. Saudara, kalau tidak ada persekutuan, maka gereja akan bubar dengan sendirinya. Itu udah pasti, saudara. Kita bisa melihat kebijakan pemerintah atas COVID-19 ya, banyak menutup gereja ya, jadi semua untuk ibadah online. Tapi kita lihat efeknya, gereja menjadi sepi ya. Jemaat itu udah mulai asik dengan online ya. Saya di gereja besar yang sekali ibadah 3.000, 4 kali ibadah di CK7 ya. Jadi sekarang udah berkurang 1 ibadah, jadi tinggal 3 aja ya. Itu berarti udah berkurang 3.000 jemaat. Belum yang di tempat yang biasa ramainya itu udah berkurang lagi 1/4. Jadi memang keadaan seperti ini ya, orang sudah asik dengan online ya, saudara ya. Kenapa orang sudah asik dengan online? Karena dia sudah tidak lagi mementingkan sudah tidak lagi ada hatinya untuk ke gereja gitu ya, saudara ya. Ya, dia tidak lagi untuk melayani, untuk bisa saling doakan, dia tidak lagi memperhatikan gereja seperti apa. Memang inilah kondisi akhir zaman, kasih orang semakin dingin, semakin egois ya. Ya, jadi Tuhan memperingatkan kita pada pagi hari supaya kita memiliki kesatuan hati. Ya, kita bangun kembali gereja ini ya, yang sudah ditata, sudah diperjuangkan. Maksudnya kita bangkit kembali gereja Tuhan ya. Jadi selama kita masih sehat, kita sama masih kuat, sama kita masih mampu berjalan, jangan pernah kita tinggalkan persekutuan kita di rumah Tuhan ya. Ini penting sekali, saudara. Tuhan mau kita hadir. Kenapa? Kalau kita hadir seperti ini ya, itu kita ada kekuatan loh. Kita bersama saudara-saudara seiman kita ya, kita sama-sama memuji menyembahnya. Tuhan bilang 2-3 orang berkumpul dalam nama-Ku, dia akan hadir loh. Ini penting sekali, saudara ya. Jadi saya tutup, saudara ya, dengan kata-kata ini. Manusia diciptakan Tuhan hanya untuk kekekalan ya. Jadi di dunia ini hanya sementara, saudara. Saudara harus ingat, selama kita hidup ini, jadilah murid yang taat, mempersiapkan hidupmu dengan sebaik-baiknya ya, saudara. Karena apabila rumah kita di surga sudah siap untuk ditempati, Tuhan pasti akan memanggil kita pulang. Karena kampung halaman kita sesungguhnya adalah surga mulia bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Ya, sehingga boleh maju. Kita coba nyanyi lagu itu ya. Oh Yerusalem kota mulia. Haleluya. Ya, itu lagu yang cocok pagi hari ini ya. Karena kita tuh kampung halaman kita bukan di sini, tapi di surga mulia. Amin. Ya, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana.
hari ini Tuhan mengingatkan kembali Tuhan, hidup ini hanya sementara Bapak. Yang kami kejar dengan kekalan ya Tuhan, yaitu bersama dengan Tuhan di surga mulia ya Tuhan. Pimpin kami semua ya Tuhan, sertai kami, tuntun kami Roh Kudus dalam perjalanan hidup kami ya Tuhan. Sertai kami Tuhan, kalau kami masih mengalami penderitaan, kami tahu itu semua karena proses dari Tuhan. Amen. Tuhan begitu baik dalam hidup kami, apa yang kami lakukan semua ya hanya untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya hidup kami ini hanya untuk mempersembahkan hidup kami hanya untuk kepada-Mu Tuhan, mempersiapkan dalam kekalan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Berkati jemaat-Mu pada pagi hari tempat ini Tuhan, yang susah Kau hibur ya Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan Tuhan. Kau berkati juga Om Cey, beri kesehatan yang terbaik buat Om Cey ya Tuhan dan keluarga. Terima kasih Tuhan, biar jemaat ini boleh bertumbuh dan berbuah ya Tuhan, bagi kemuliaan hormat nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Bagi saat ini kita akan berikan persembahan. Kita anggap pujian berkatnya seperti sungai. Baik, pengumuman, kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu tanggal 25 Desember. Pembicara DR Junet Sihombi, MTH, dengan tema tujuan Yesus datang di dunia. Jadi minggu depan itu kita Natal ya. AWL-nya Evangelis Esa, singer saya sendiri dan Ibu Rahel, LCD Nona Angel, Jumat doa pelayan, doa jemaat di gereja yang melayani Bapak Joshua dengan tema Allah mau engkau mendengarnya, Matius 7 ayat 24 sampai 25. Kas gereja total semua 662.000. Kas diakonia total semua 18.847.000 rupiah. Persepuluhan totalnya 461.000. Anggaran dana Natal, pembicara 1 juta, sekolah minggu 800.000, dekorasi 500.000, speaker bass 300.000, konsumsi 3 juta, keamanan 200.000, dan biaya lain-lain 500.000. Door prize 1 juta, total semuanya 7.300.000 rupiah. Yang bagi yang mau donasi boleh silakan ke Ibu Rahel. Natal itu kita sore ya? Oke, jadi minggu depan kita Natalnya jam 5 sore, mulai dari jam 5 sore sampai dengan selesai. Oke ya. Baik, kita akan angkat satu pujian dan kita akan masuk dalam doa syafaat.
Kami berterima kasih Tuhan Yesus untuk Engkau telah menyatukan kami Tuhan Yesus dalam ikatan kasih Tuhan Yesus. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan Yesus kami bersyafaat Tuhan Yesus untuk para jemaat gereja ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan semakin hari Tuhan Yesus boleh dipulihkan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus jemaat ini Tuhan Yesus boleh berkembang Tuhan Yesus. Supaya Tuhan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan dan dilakukan Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus pekerjaan jemaat ini di tempat ini Tuhan Yesus. Baik yang bekerja di kantor Tuhan Yesus, baik yang bekerja online, baik yang bekerja di dalam Grab atau ojek online Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Engkau memberkati Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan Yesus yang belum mendapatkan pekerjaan Tuhan, kiranya Tuhan Yesus Engkau berikan pekerjaan yang terbaik Tuhan sesuai dengan talentanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak kami Tuhan Yesus yang masih di dalam bangku pendidikan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberi Tuhan hikmat Tuhan Yesus, supaya Tuhan mereka boleh Tuhan Yesus mencapai pelajarannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara ini Tuhan Yesus, baik yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan Yesus. Beri Tuhan Yesus takut akan Engkau Tuhan Yesus, supaya mereka Tuhan boleh bekerja Tuhan Yesus untuk mengayomi masyarakat kami Tuhan Yesus. Pulihkan Indonesia ini Tuhan Yesus, bebaskan Indonesia ini Tuhan, menangkan Indonesia ini Tuhan Yesus dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati Tuhan pendeta Mesem Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Engkau memberkati pekerjaannya Tuhan, Engkau memberkati rumah tangganya, Engkau berkati kesehatannya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus semakin hari Tuhan nama-Mu Tuhan Yesus dimuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, sebelum kita akan terima mereka, saya ajak kita semua menyanyikan satu pujian. Pujian yang kira. Andi kemana? Udah pulang? Ya. Wow. Dia belum siap ketemu yang lain. Oh begitu. Yang penting mau dengar firman Ya, dulu ya. gitu. Tenang. Ada pun Allah jalan yang sempurna. Setelah itu kita bangkit berdiri, kita akan terima berkat. Ya, ada pun Allah.
di akhir ibadah kami ini, kami sungguh bersyukur Tuhan masih mau mengumpulkan kami untuk beribadah kepada Tuhan. Ini ada satu kesempatan yang luar biasa bagi kami. Walaupun Tuhan di akhir tahun ini kami dalam kondisi apapun juga, kami sungguh bersyukur karena Tuhan sungguh baik bagi kami. Dan akhirnya ya Bapa, sebelum kami menerima berkat-Mu, mari Engkau berkati tangan-tangannya sudah memberi maupun belum sempat memberi pun, baik di dalam pemberian diakonia maupun pemberian syukur dan persepuluhan. Tuhan berkati dan buka tingkap-tingkap lagi dan curahkan berkat-Mu bagi seluruh jemaat-Mu, sehingga ada makan baik dan cukup dan semua apapun yang mereka rindukan semuanya dapat terlaksana untuk anugerah dan kasih setia Tuhan bagi kami semua umat-Mu. Dan akhirnya Bapa, sebelum kami tinggalkan tempat ini, mari Engkau ulurkan tangan-Mu dan berkatilah kami. Ulurkan melalui tangan hamba-Mu ini Bapa. Kuduskan, sucikan tangan hamba dan pakailah untuk memberkati jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, arahkanlah pandangan-Mu kepada Allah. Angkatlah kedua belah tangan-Mu, tanda penyerahan-Mu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah saat masuk keluar rumah-Mu. Diberkatilah usaha-Mu. Apa saja yang kau kerjakan jadilah berhasil. Biarlah berkat Abraham Israelku menjadi milik-Mu. Kau bertambah daya dan tidak turun. Kau menjadi kepala dan bukan ekor. Karena Tuhan Allahmu yang memberkati engkau berlimpah-limpah sesuai kekayaan kemuliaan yang dilimpahkannya dalam hidupmu sekarang dan selamanya. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah ayah dan ibumu, diberkatilah seisi keluarga rumah tangga di dalam nama Yesus. Anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus, bersekutu dalam kuasa kasih Roh yang kudus yang menyertai, melindungi, menuntun kehidupan kita sekalian mulai sekarang dan selamanya. Haleluya. Kiranya